Pemirsa, jejak digital dari akun bernama Fufu Fafa di sebuah forum kasakusuk internet jadi buah bibir. Konon, kata-katanya bernada menyindir. Mungkin waktu itu sang pemilik akun belum berpikir. Akhirnya sekarang, sejumlah pihak klarifikasi agar Fufu Fafa tidak dinyinyir. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Informasi pertama dari ricuh eksekusi rumah milik anak mantan Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto, Radinal Muhtar. Pemilik rumah Hanif Radinal jatuh pingsan dan meninggal dunia. Bapak lagi sakit ya? Ricuh dan saling dorong masa penggugat dan tergugat di Jalan Lebak Bulus 3 Jakarta Selatan, Kamis siang. Kericuhan terjadi saat eksekusi tanah dan bangunan seluas 1.500 meter. Kericuhan terhenti setelah pemilik bangunan Hanif Radinal sebagai tergugat jatuh pingsan. Hanif Radinal merupakan putra mantan Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto, Radinal Muhtar. Sempat dievakuasi, pemilik rumah akhirnya meninggal dunia. Meski dalam suasana duka, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap melanjutkan eksekusi hingga pengosongan. Tolak, kompetensi absolut mereka ditolak sehingga masuk ke dalam pokok perkara dalam pembuktian. Dalam pembuktian ini kita tunggu dari pihak mereka seperti apa bukti-buktinya. Lalu tepat pada hari tanggal 12 September ini berjalan eksekusi sita jaminannya. Sementara tim jurusita menegaskan eksekusi dilakukan atas putusan yang sudah berketetapan sejak 2014. Kuasa hukum akan tetap melanjutkan gugatan terkait dugaan mafia tanah dalam upaya pengosongan paksa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, dengan tegas menyatakan siap menggantikan para terpidana kasus Vina yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Pernyataan tersebut disampaikan lantaran Dede merasa bersalah telah membuat kesaksian palsu yang membuat seluruh terpidana mendapatkan hukuman. Pemirsa, saksi kunci kasus pembunuhan Vina yakni Dede menyampaikan permintaan maafnya kepada ke-6 terpidana saat hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang PK hari ini. Dalam keterangannya hari ini, Dede mengaku telah berbohong saat memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Adapun dalam kesaksiannya 2016 lalu, Dede mengaku melihat adanya kejar-kejaran antara para terpidana dengan Vina Eki yang berboncengan. Atas kesaksian palsunya itu, Dede menegaskan siap melakukan apapun demi menebus kesalahannya, termasuk menggantikan para terpidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke saya telepon ke Rudiana, Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ramai dibahas warganet. Komentar-komentar akun Fufu Fafa yang kerap menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto dan melecehkan sejumlah publik figur diunggah warganet di media sosial X.
Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik. Di antaranya ada Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, SBY, dan bahkan terkesan melecehkan sejumlah perempuan hingga dinilai rasis. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X usaha catering milik Gibran bernama @Cilipari Catering. Akun X Cilipari Catering pernah mengunggah dirinya tidak bisa masuk ke akun @Raka_Genarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun @Raka_Genarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun @Cilipari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun kepada Gibran, menyebut akun @RKGBRN yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Serta Chef Arnold Purnomo juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Cilipari Catering. Meski demikian, dilansir dari inews.id, Menkominfo Budi Aris Setiadi membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun Fufu Fafa. Dirinya menyatakan tidak mengetahui siapa sosok di balik akun tersebut. Hingga saat ini, pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang kerap menghina Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan terkesan melecehkan sejumlah figur publik masih belum diketahui kebenarannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan ini diperkuat oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Akun Fufu Fafa itu benar. Nanti ya. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan. Tapi udah di dalam bisa masuk. Udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi ya. itu memang bukan Mas Cawapres. Apa Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan. Bukan Mas Gibran. Berarti akan siapa, Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja, ntar ada waktu. Belum detail hasilnya, Pak. Pendalaman juga kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo masih ada yang kurang gimana? Banyak dong. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan Ya, akunnya. gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Ya, heboh akun Fufu Fafa ini masih berlanjut pemirsa. Website atau laman mengatasnamakan gerindra.org memuat artikel terkait akun Kaskus tersebut. Pihak Gerindra menegaskan bahwa website resmi Gerindra hanyalah gerindra.id, bukan gerindra.org. Ya, artikel tersebut terdiri dari 9 paragraf dengan foto artis Syahrini dan tangkapan layar mengenai komentar mesum akun Fufu Fafa terhadap gaya Syahrini saat menembak. Tak hanya itu, website juga menulis artikel berjudul "Netizen heboh temukan bukti akun Fufu Fafa milik Gibran, Prabowo diminta buka mata." Ada 5 artikel lain mengenai Fufu Fafa dan Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Sarasvati Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa website resmi Gerindra adalah gerindra.id dan bukan gerindra.org. Ya, pemirsa, rentetan jejak digital yang diduga berasal dari akun Fufu Fafa dibeberkan di dunia maya, dan kita dengar-dengar ya, Fufu Fafa ini pernah aktif di sebuah forum kasakusuk yang pernah tersohor beberapa waktu lalu. Nah, diduga pemirsa, sang pemilik akun ini adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama pakar telematika Roy Suryo
dan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Saya sapa, selamat malam, Assalamualaikum Bang Suryo, Roy Suryo dan juga Bang Sylvester, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, kita masih menunggu terhubung dengan Roy Suryo. Saya ke Bang Sylvester terlebih dahulu. Bang Sylvester, ini isu yang harus diseriusi untuk dicari tahu siapa yang menyebarkan dan kemana arahnya, atau hanyalah isu murahan saja, Bang? Ya, pastinya isu murahan ya, yang sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga sebelumnya kan adu domba ini kan juga antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Memang isu ini adalah isu pembodohan untuk bangsa. Intinya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga masyarakat kita. Karena isu ini juga ditarik bahkan sampai yang anehnya itu pemaksulan Mas Gibran. Padahal Mas Gibran ini kan belum dilantik aja belum ya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah pihak-pihak yang tentunya mungkin selama ini mau memaksulkan Pak Jokowi juga, yang sakit hati, ya kan, yang memang sering memfitnah ya. Mereka mau memaksulkan Pak Jokowi nggak bisa, sekarang giliran memaksulkan Mas Gibran yang tentunya dilantik saja belum dan ingin menghancurkan karakter Mas Gibran. Padahal kalau saya sering kebetulan bertemu dengan Mas Gibran gitu loh, bahwa beliau ini berkata-katanya juga santun ya, dan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan adab ya, dan tidak pernah memaki-maki orang atau ya intinya memfitnah atau merendahkan orang, nggak pernah ya. Beliau paling kalau ngobrol itu hanya lucu-lucu, ketawa, kadang ada diskusi serius. Tapi intinya menurut saya berkeyakinan ya kan, bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Mas Gibran. Makanya saya juga ngomong tadi sama Bang Roy Suryo di salah satu televisi juga, saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran, ya, saya akan memberikan hadiah, tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar, tapi harganya hanya murah ya, Rp100, karena sangat murah begitu loh. Karena ini sangat nggak benar, ini hanya mengadu domba dan memberikan pembelajaran yang tidak baik buat anak-anak bangsa yang lainnya. Kalau yang dibuktikan oleh netizen di media sosial X itu kayak menghubungkan bahwa Fufu Fafa ini ada datanya, akunnya GBRN apa gitu, itu dapat Rp100 nggak dari Bang Sylvester? Pembuktian-pembuktian enggak gitu? Dong, harus dibuktikan bahwa akun ini benar-benar punyanya Mas Gibran dan harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Pembuktiannya kan pastinya di ranah hukum ya, bukan hanya di media sosial. Kalau di media sosial ini kan kita tahu gitu loh bahwa ini semua fitnahan, sumpah serapa ini banyak tertuang di situ. Tapi kita lihat bahwa di masyarakat umum ya itu sebenarnya nggak begitu. Media sosial ini bukan cerminan gitu loh dari masyarakat kita. Ya kan, kalau kita lihat seperti Pak Jokowi yang selama ini dihabisin, termasuk Pak Prabowo, Mas Gibran, termasuk saya saja itu dihabisin ya kan. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi itu kemana-mana ya kan, belusukan, rakyat masih mencintai beliau gitu loh. Rakyat mengeluh-elukan, ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat masih senang dan mencintai Pak Jokowi. Ini nggak bisa kita bantah. Makanya kemarin Prabowo Gibran itu menang 58%. Yang lain itu kalah karena menggunakan medsos untuk memfitnah gitu loh, ya kan, untuk menghancurkan karakter Prabowo Gibran. Tapi kan silent majority ini yang tidak bermedsos ini akhirnya menghukum, ya kan, paslon 01, 03 ya. Ya, tapi kan sekarang kita udah selesai, ya kan. Tapi masih ada residu-residu itu di medsos ini masih gitu loh. Yang saya lihat harusnya ya udah selesai dong, move on ya kan. Waktunya saat ini kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa kita, bukan menjelekan, memfitnah ya kan,
yang akhirnya kita lihatkan para pembenci ini sampai, ya menurut saya sih banyak yang sakit jantung juga, bahkan ada yang meninggal gitu, kasihan kali gitu loh. Ya, ini itu bukan karakter bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, intinya itu. Baik, ada Bang Roy Suryo udah bergabung. Bang Roy, sebelum spesifik membahas mengenai Fufu Fafa, berarti situs gerindra.org ini palsu ya, yang asli gerindra.id ya? Ya, koreksi sedikit, kalau dalam catatan saya yang didaftarkan secara resmi di zaman Gerindra masih di bawah Ketua Umum almarhum Pak Soehardi, itu tahun 2008, itu adalah gerindra.or.id. Jadi pakai or, gerindra.organization.id. Kalau yang gerindra.org itu baru didaftarkan tahun lalu, 1 Februari tahun lalu, oleh sebuah registrar itu pendaftaran nama domain itu ada di Amerika. Jadi bukan ya gitu. Kalau yang gerindra.or.id itu yang resmi, itu didaftarkan di Pandi nama-nama domain Indonesia. Jadi itu yang asli. Nah, nggak apa-apa. Sekarang silahkan teman-teman Gerindra itu mensosialisasikan lagi nama domainnya. Dan menurut saya gerindra.org nggak usah diselah. Itu palsu. Tetapi isinya, nah itu yang nanti mungkin menarik untuk kita bahas ya. Tapi juga isinya sih sebenarnya sama yang sudah ada di semua sosial media, dan saya kira netizen Indonesia sudah punya jawabannya, Mas. Tapi kalau bikin domain .org itu mudah nggak sih, Bang Roy Suryo? Jadi semua orang bisa membuat? Mudah. Gimana? Mudah, itulah makanya generic top level domain itu kayak .com, .org, itu gampang. Semua orang bisa bikin asal punya uang, ya $200 gitu ya, itu kita bisa daftar dan kemudian nggak pakai diperiksa apa-apa. Tetapi kalau nama yang belakangnya ID, itu namanya country code top level domain, itu berdasarkan negara. Nah itu tiap negara punya pengaturnya, punya lembaga yang menangani atau kemudian memeriksa syarat-syaratnya. Itulah makanya ada Pandi, Persatuan Nama Domain Indonesia. Dan disitulah makanya yang resmi memang gerindra.or.id. Ya gitu, kalau kemudian nanti misalnya dia sudah merubah nama menjadi gerindra.id, silahkan. Tapi setahu saya yang resmi terdaftar di Pandi itu gerindra.or.id. Kalau ini kan munculnya gerindra.org ini salah satu trigger dan juga yang dimuat adalah tentang akun Fufu Fafa Kaskus itu kan. Apakah kalau kita analisa bersama-sama ada benang merahnya nih Bang Roy Suryo? Jadi muncul ini, kemudian sekarang ada website ORG ini, memang ada benang merahnya yang secara sengaja? Enggak, kalau menurut saya pembuat siapapun dia, pembuat gerindra.org ini hanya numpang saja. Numpang pada saat isu ini. Nah, di sini justru saya malah curiga, jangan-jangan ini adalah upaya untuk penyesatan. Jadi supaya apa? Supaya orang nanti yang dibahas, nanti yang dikejar hanya gerindra.org, yang dikejar bukan inti apa yang diberitakan. Menurut saya sudahlah, gerindra.org itu betul, itu kalau harus dilaporkan nggak apa-apa. Gerindra secara resmi bisa melaporkan, karena Gerindra dicatut logonya, dicatut namanya. Tapi isinya, nah itu jangan kemudian diabaikan. Justru isinya yang penting. Isinya yang ada di situ itulah yang kemudian perlu untuk kemudian dibahas. Dan kita tagih janji Budi Ari, ya, Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk kemudian berani umumkan. Dan umumkannya harus gentle dong. Umumkannya harus berani. Seorang menteri masa mengumumkan sambil jalan gitu. Tadi diumumkan sambil jalan. Menteri itu kalau mengumumkan harus formal ya, di podium dia umumkan. Misalnya dia berani pastikan. Katakanlah Budi Ari mengatakan Fufu Fafa bukan Gibran Raka Buming Raka. Nah itu dia harus berani gitu. Itu namanya statement yang bertanggung jawab, bukan statement yang tidak bertanggung jawab. Dikatakan dikejar oleh wartawan. Kalau nggak salah sih katanya tunggu saja Bang Roy, masih menunggu momennya nanti akan disampaikan katanya Bang Roy. Ya menurut saya gayanya Muni memang begitu. Ya gitu. Semenjak PDN itu ya, Pusat Data Nasional bobol kan dia juga selalu begitu. Udah jelas gagal total dengan PDN. Baik, Bang Roy, kalau bicara soal isi tadi sempat kita tunggu. Dan saya juga nunggu nih, sahabat saya Mas Silvester tuh mau kasih hadiah untuk Budi Ari. Kalau berani umumkan kasih Rp100 katanya. Nah itu tadi yang disampaikan bersama dengan Bang Silvester tadi tentang isinya. Kalau Fufu Fafa ini kan kalau dibuktikan secara hukum yang tadi diinginkan Bang Silvester supaya jelas gitu. Tapi kalau yang tersebar selama ini, masuk akal nggak sih yang dibilang netizen bahwa ada pencatutan akun X di salah satu akun Kaskus, kemudian dihubung-hubungkan, ini pernah menyatakan ini, ternyata di Fufu Fafa ini juga menyatakan hal yang sama. Nah ini tuh korelasinya ini ada nggak sih?
saya kasih hal yang sangat sederhana dan cepat. Kalau aparat serius, ya baik itu Bareskrim atau unit cybercrime di Polda ataupun di mana saja, gampang banget. Hari-hari ini kan lagi ada upaya untuk penghilangan barang bukti, yaitu ada oknum ya. Kalau ini saya sebut oknum yang kemudian masuk dan bisa login ke akun di Kaskus yang namanya Fufufafa itu, dan dia menghapus sekitar 2.100 postingan dari si Fufufafa. Ya, siapapun oknum itu, ya apakah dia disuruh ya atau dia oknum itu adalah dulu memang Fufufafa yang asli, dia adalah jelas-jelas bisa login. Nah, kalau dia bisa login sekarang, ini akan menjawab pertanyaan statement dari Andrew Darwis beberapa waktu yang lalu. Andrew Darwis ini adalah pengelola Kaskus yang mengatakan, wah itu susah kalau tarik lagi lognya di tahun 2013 karena udah terlalu lama. Oke, 2013 dulu ketika akun Kaskus di yang namanya Fufufafa ini dibuat mungkin sudah terlalu lama. Tapi yang sekarang ini masuk, itu loginnya jelas masih ada dan servernya Kaskus itu masih di Indonesia. Jadi gampang banget sebenarnya untuk mencari siapa Fufufafa ini. Sebenarnya ini tinggal soal tinggal soal goodwill ya. Kalau goodwillnya bagus, kena udah, dan nanti IP-nya kena, internet protokolnya kena, ya. Tapi apakah itu misalnya yang kena adalah kambing hitam atau apa? Yang penting kena dulu. Nah kalau kena dulu, nanti bisa diusut. Dia tahu password itu dari mana, tahu user, nanti bisa kemudian ditarik ke belakang. Apakah hubungannya antara user ID di Kaskus yang namanya Fufufafa ini dengan Raka Gunarli misalnya? Apakah ada hubungannya dengan akun @ciliparli? Apakah ada hubungannya dengan akun Kaisang P? Apakah ada hubungannya dengan akun RKGBN? Itu gampang banget nanti ketemu semua, Mas. Itu sebenarnya kalau secara teknologi bukan yang sulit. Ya, maaf saya potong. Kalau akun media sosial dalam hal ini Kaskus, bukankah juga kalau di media sosial lain tuh bisa dihack tuh, Bang Roy Suryo? Ini kan juga ada kemungkinan. Ya, saya percaya betul. Ya, semenjak tahun 2013 ketika akun Fufufafa ini dibuat, ya sampai dengan terakhir, ya itu masih dipegang orang yang benar, masih dipegang orang asli pembuatnya Fufufafa. Jaminannya apa, Bang Roy? Ya, baru kemudian mungkin hari-hari ini karena kalut sibuk mau ketahuan ya dikasihkan ke orang lain yang dikorbankan. Itu analisisnya. Karena saya sendiri juga punya media sosial pernah dihack dan saya perasaan nggak pernah memposting ini. Dihack itu mungkin, tapi gampang kok. Kalau dihack segala gampang kan. Ini yang paling gampang. Kaskus itu servernya di Indonesia. Semenjak tahun 2006 server Kaskus itu dipindah oleh Andrew Darwis dan kawan-kawan dari .us ke .id. Nah ini kayak kita tadi bicara domainnya Gerindra tadi ya gitu. Ketika .id itu di Indonesia itu gampang banget diteliti. Jadi saya mendesak betul Polri, Bareskrim segera ungkap Fufufafa itu ya, dan kemudian bolehlah bagi bonus sedikit gerindra.org itu juga dikejar. Tapi menurut saya yang paling penting adalah siapa di balik Fufufafa yang itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para detektif. Partikelir ya, para netizen yang ada. Itu Mas. Bang Sylvester, kalau memang isu murahan, tapi perlu nggak sih membayar mahal untuk mencari tahu supaya nama baiknya ini bersih? Karena kesini-sininya jadi malah menyudutkan Mas Gibran. Ya sebenarnya bukan membayar mahal ya, membayar murah. Bayar murah juga. Ya, tapi jadi siapa yang bisa mengungkap keaslian pemilik dari akun ini. Jadi bukan Budi Ari. Tapi gini, isu murahan ini, adu domba ini tidak bisa ya kan meretakkan hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran atau Pak Jokowi. Bahkan sampai saat ini mereka itu malahan makin saling sayang, saling cinta untuk membangun Indonesia. Itu Mas Roy. Jadi iyalah, kalau itu aku percaya Mas. Kita juga berharap begitu. Kita juga berharap begitu. Tapi kalau ada seseorang yang harus diusut. Baik. Gimana Bang Sylvester? Diusut supaya tidak terjadi lagi fitnah dan pembodohan terhadap bangsa kita. Ini penting sekali. Tapi setidaknya ketika berkumpul begitu, saya dengar Pak Dasko bilang sama sekali nggak dibahas. Dibahas nggak sih Bang Sylvester? Makanya nggak penting sebenarnya. Ini isu murahan. Hanya memang di medsos ini kan cukup trending ya. Hanya memang begini. Masyarakat kita ini kan nggak semuanya bermedsos ya kan. Makanya saya bilang kemarin
kemenangan Prabowo Gibran 58% ini bukan dari medsos, dari silent majority yang kebanyakan tidak bermedsos, yaitu petani, nelayan, buruh, ASN, istri-istri ASN, istri polisi, istri tentara, yang kayak gitu yang bisa yang memenangkan Prabowo Gibran. Jadi bukan medsos. Tapi kalau mereka nonton TV, berita medsos juga muncul sih. Jadi kita Pak Jokowi sendiri anteng-anteng aja. Saya pernah manggil beliau Pak Mulyono, beliau ketawa-ketawa aja ya kan. Terus saya bilang gimana tuh akun-akun yang adu domba, yang fake di medsos, itu kan harusnya diblok ya kan. Terus kata Pak Jokowi, Mas itu bagian dari demokrasi, biarkan saja. Dengan entengnya beliau menjawab itu. Jadi nggak terpengaruh dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, nggak sama sekali. Dan termasuk saya, karena saya masih happy-happy aja nih, Mas. Walaupun diserang di medsos ya, saya hidup bahagia-bahagia aja. Tapi kalau mau makan di mana sama teman-teman juga happy-happy aja gitu. Kalau untuk Menkominfo, pemerintah apakah perlu untuk mengumumkan secara resmi kalau ini disampaikan isu murahan, Bang Sylvester? Saya pikir, iya, saya sepakat dengan Mas Roy, ya kan, bahwa benar harus diumumkan karena Menkominfo termasuk aparat dari kepolisian ya, yang berwenang ya, Mas Roy, intinya itu. Iya. Pikir harus itu. Bagus. Kita dukung, Mas. Baik. Ya. Bang Roy Suryo, saya masih penasaran deh, kalau misalnya di akun Kaskus ini, kemudian 2013 sulit, berarti sebenarnya bisa dilacak ya dengan orang yang mungkin baru masuk di sekarang, begitu ada hubungannya dengan akun yang lama? Itu maksud saya, Mas. Jadi artinya di Sindo TV ini, saya sekali lagi mendesak kepada aparat kepolisian, ya entah itu Barreskrim, atau Cyber di Polda Metro, atau mana saja ya, kepolisian manapun, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya ini ada satu hal yang sangat bagus, yaitu aksi penghilangan barang bukti yang minggu ini terjadi. Dari 5.000 lebih ya celotehan si Fufu Fafa, ya, terjadi aksi perusakan, terjadi aksi penghapusan sekitar 2.100 cuitan, bukan cuitan, peduli saya bukan cuitan, tapi postingan yang itu dihapus. Nah, orang yang menghapus ini hanyalah orang yang punya user ID di Kaskus, dan dia adalah tahu pasti user ID-nya adalah Fufu Fafa, dan dia punya password-nya, dan dia baru masuk. Nah, kalau dia baru masuk sekarang, tidak ada alasan bagi Kaskus ya untuk kemudian memberikan log-nya. Ini yang paling penting, log sheet-nya diberikan. Ketika log sheet diberikan, log sheet itu akan memuat siapa yang masuk. Mau dia pakai wifi, mau dia pakai telepon, mau dia pakai saluran apapun, 4G, 5G, saluran apapun, itu akan ketahuan IP-nya. Dengan ketahuan IP-nya, ketahuan lag-nya, ketahuan lokasinya. Dengan ketahuan lokasinya, bisa ketahuan orangnya. Ketika orangnya ketahuan, udah dia dihadirkan. Saya sangat menginginkan orang ini, karena dia bagaimanapun juga dia adalah tulisan-tulisannya menghina presiden terpilih yang kita hormati bersama, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Baik. Orang ini, penulis di Fufu Fafa ini luar biasa hitsnya, luar biasa kasarnya, dan itu makanya untuk tidak kemudian membuat orang bertanya-tanya, Mas, gitu, dia harus hadir. Begitu dia dikena, ditangkap, dihadirkan, udah clear. Itu untuk menyelamatkan nama baik Pak Prabowo, dan nama baik juga orang yang disebut-sebut selama ini nama baik Gibran gitu. Ya. Jadi kedua orang ini kita selamatkan. Kalau saja memang ternyata di antara dua ini ada yang satu terselamatkan atau tidak terselamatkan, lah itu lain soal. Baik. Gitu. Baik, terakhir Bang Sylvester, ini untuk netizen yang mungkin viral membahas ini, yang mungkin tidak menggambarkan seluruh bangsa Indonesia sih, tapi apa yang bisa disampaikan kepada mereka supaya tidak mungkin ke arah yang kemana-mana gitu dengan isu ini? Ya, saya pikir ini pelajaran penting buat kita bahwa jangan sampai mudah diadu domba. Intinya itu, bahwa belum tentu apa yang di media sosial ini benar dan belum tentu juga salah, ya kan? Jadi intinya harus dibangun dengan narasi-narasi yang positif, karena kita memerlukan suatu energi yang besar yang bersama-sama untuk membangun bangsa kita di tengah situasi nasional maupun geopolitik internasional yang juga saat ini tidak pasti. Tapi kita yakin bahwa di bawah pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran-nya, Indonesia mudah-mudahan akan menjadi negara maju, berkeadilan dan juga beradab tentunya.
Yang paling penting itu beradab. Baik, Bang Sylvester, Bang Roy Suryo, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sini Prime. Kita tunggu bersama-sama nanti seperti apa. Rp100 dari Pak Sylvester itu bisa menjawab siapa Fufu Fafa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Mimpin, tapi bayarannya mahal kalau Mas Roy. Tetaplah bersama kami pemirsa Sindo Prime, akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Terima kasih masih bersama kami. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal kepada Menteri Kabinetnya pada sidang Kabinet terakhir yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Ia meminta menterinya ikut serta mendukung kelancaran rencana dan program kerja Presiden, serta Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, demi mendukung rencana dan program kerja Presiden terpilih, Jokowi meminta para menterinya ikut merumuskan kebijakan sesuai dengan visi dan misi Prabowo Gibran. Jokowi menjelaskan dukungan kepada rencana dan program kerja diharapkan dapat membuat laju pemerintahan Prabowo Gibran semakin cepat dan bisa langsung kerja usai dilantik. Selain itu, Jokowi berharap para menterinya mampu menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat dengan menahan inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh. Ia tak ingin menterinya membuat kebijakan yang kontroversial karena khawatir menimbulkan ketegangan dan pertentangan masyarakat. Jokowi kembali meminta maaf dan berterima kasih atas kinerja menterinya. Ia meminta maaf jika ada sikap maupun tutur katanya yang membuat para menteri menjadi sakit hati. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada menteri yang hadir dalam sidang kabinet terakhir di ibu kota negara. Apa saja pemirsa pesan terakhir Jokowi kepada para menterinya? Kami hadirkan informasinya berikut ini. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari. Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan derajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf pada Bapak semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Presiden meminta sejumlah hal pada menteri kabinetnya pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di ibu kota Nusantara. Yang pertama pemirsa, para menteri mendukung transisi pemerintahan. Yang kedua, para menteri tidak membuat kebijakan ekstrim yang menimbulkan gejolak. Ketiga, para menteri wajib mendukung program Prabowo Gibran. Keempat, TNI Polri dukung transisi pemerintahan. Kelima, TNI Polri jaga pilkada serentak.
Dan ke-6 Polri, TNI Polri, garda terdepan lindungi perempuan dan anak. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%, Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%, Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%. Dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau plaza seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjawab isu kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menyebut saat ini masih dilakukan simulasi terkait jumlah kementerian di kepemimpinan Prabowo Gibran. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran masih belum pasti. Pihaknya saat ini masih mensimulasikan jumlahnya untuk mengoptimalkan tugas kementerian sesuai janji saat kampanye. Dasko mengatakan kepastian nomenklatur ataupun sosok menteri baru akan diputuskan seminggu atau 5 hari sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Ia juga memastikan penambahan jumlah kementerian itu dari memecah kementerian lama atau menambah kementerian baru. Dasko menegaskan pihaknya belum bisa menyebutkan berapa persen komposisi menteri dari partai politik serta non-partai politik. Ia mengungkap masih menentukan orang yang tepat dan akan diisi oleh pihak-pihak profesional. Soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di aspek kita, program dan program aksi yang kemarin dilakukan pada saat kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali begitu. Sebelumnya isu jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tengah ramai diperbincangkan masyarakat.
Beredar kabar jumlah kementerian akan bertambah menjadi 44 untuk percepatan program Prabowo Gibran ke depan. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto belum secara eksplisit mengumumkan susunan kabinetnya. Prabowo ingin menterinya berasal dari kalangan profesional dan mampu bekerja dengan baik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera dilantik pada bulan Oktober 2024. Hingga kini nama-nama yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Gibran semakin kencang dihembuskan. Meski belum ada nama pasti yang disebut, namun Prabowo ingin membentuk kabinet Zaken atau kabinet kerja yang sebagian besar diisi oleh profesional di bidangnya. Hal ini sempat diutarakan oleh Sekjen Partai Gerindra tentang komposisi nama menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik, sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki, karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meski pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun partai politik pengusung berhak mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri di kabinet. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut sejumlah kalangan, keinginan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto tersebut merupakan hal yang sangat baik dan patut didukung. Karena untuk membangun bangsa tidak bisa main-main. Oleh sebab itu sangat diperlukan jajaran kabinet yang mumpuni untuk membantu tugas Presiden, baik yang berasal dari kalangan profesional, TNI Polri, relawan, ataupun dimajukan oleh partai politik yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Oh ya, itu bagus sekali, karena memang kita betul-betul harus, ini kan membangun bangsa nih, bukan main-main. Dan harus benar-benar pembantu presiden ini orang-orang yang profesional, yang mempunyai rekam jejak yang baik tentunya. Entah dari unsur partai politik atau unsur benar-benar profesional, termasuk unsur teman-teman relawan atau yang kemarin berjuang di TKN, di TKD, itu kan banyak tuh orang-orang hebat ya, yang saya juga tahu mereka mempunyai rekam jejak yang bagus, anti korupsi, dan juga kompetensi yang sangat hebat ya. Hingga kini belum ada pembentukan tim yang secara khusus akan menyaring nama-nama menteri yang mengisi posisi di kabinet. Ya, lantas bagaimana nantinya Prabowo meracik susunan kabinetnya? Apakah kabinet Zaken atau justru kabinet gemuk? Kita akan bahas pemirsa lebih dalam bersama dengan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra serta pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada yang berkenan bergabung. Saya sapa narasumber saya Bang Pangi dan Bang Herzaki. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar? Ya, malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Bang Zaki. Apa kabar, Bang Pangi? Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Bang Pangi, selama ini kan kita sering ya Bang Pangi, kabinet akan diisi ahli-ahli di bidangnya, tapi karena hak prerogatif presiden, terkadang memang sejumlah menteri dari kalangan partai pengusung. Nah ini, apakah yang sekarang ini bukan hanya sekedar wacana, tapi mungkin saja Zaken itu akan terwujud? Ya, ini kita kan belajar dari peristiwa yang lalu ya, ketika Pak Jokowi bilang Zaken kabinet, tapi akhirnya kabinet bagi-bagi kekuasaan juga akhirnya. Kemudian kabinet yang tidak boleh rangkap jabatan, tapi pada akhirnya rangkap jabatan juga, menyerah juga pada periode kedua kan. Kemudian kabinet yang betul-betul profesional gitu, direct man and direct replace, prinsipalnya nggak terwujud juga pada akhirnya. Kemudian kabinet sekarang kabinet Zaken kabinet ahli.
Jadi ini sebenarnya kita masih optimis harusnya terwujud ya, karena keinginan-keinginan Pak Prabowo ini kan harus disambut dengan baik ya, tanpa kita curiga bahwa beliau akan konsisten, punya keteguhan, bahwa beliau tidak berubah gitu nantinya. Karena memang ini keadaan politik sekarang, situasi politik, apalagi ini kan grand coalition-nya gemuk sekali gitu. Jadi kabinet presidensial itu idealnya memang itu kabinetnya adalah kabinet second kabinet. Jadi basis kabinet kita itu memang harusnya direct man and direct place itu. Kemudian kompetensi, kapabilitas. Nah, selalu yang kedua poinnya adalah selalu tidak mau dibenturkan. Oh, ini profesional, ini dari partai, unsur partai politik, tidak boleh dihadap-hadapkan. Itu situasinya. Nah, konsekuensi dari kita koalisi yang sangat gemuk ini dengan multi partai ini menuntut presiden harus mengakomodasi, ya istilahnya itu mengakomodasi semua kepentingan partai politik. Nah, makanya wajar ada yang nanti minta 3, ada yang 5, ada yang 4 gitu setiap partai politik, terutama partai-partai yang berjuang dari awal. Berbeda dengan partai Nasdem, PKS, dan PKB itu tentu menyerah tanpa syarat. Syukur-syukur dikasih, kalau enggak ya nggak bisa protes juga karena nggak dianggap tidak berjuang di awal. Nah, kalau Demokrat kan beda, dianggap berjuang dari awal. Tentu mereka dianggap yang merasa memang selalu lagu lama kaset usang itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi pada akhirnya nanti partai politik itu realistis juga minta juga bahwa ini berjuang, masa nggak ada menterinya. Jadi cuma bagaimana kemudian adakah nanti misalnya ya Pak Prabowo minta ke Mas AHY, tolong dong kirim orang-orang yang terbaik yang punya kompetensi, kapasitas, track record, yang tidak membebani presiden, yang kemudian nanti bisa membantu presiden, jangan sampai ada menteri yang tidak berguna gitu. Seperti hari ini yang kita hadapi, banyak menteri yang tidak berguna jadi beban negara. Misalnya banyaknya hutang sekarang, kemudian soal pengangguran, sumber daya beli ya, kemudian bagaimana industri kecil kolaps semua, PHK banyak, kemudian impor gila-gilaan gitu ya, kemudian hutang sudah 579, ini jadi pemadam kebakaran semua. Sehingga memang menteri yang diharapkan ke depan, menteri yang betul-betul siap tanding, menteri yang berkelas, menteri yang betul proporsional gitu. Jadi pengangkatan menteri lebih didasarkan atas basis partai politik itu nggak bisa dinafikan. Itu sebuah keniscayaan bahwa ketimbang kompetensi atau profesionalitas, tapi adakah betul kader partai yang punya kompetensi profesional, orang-orang yang dianggap mampu mengurai persoalan dari fundamental sampai level hilir, yang kemudian mampu menjawab apa yang menjadi janji kerja presiden, yang kemudian menteri yang mampu kemudian mewujudkan apa menjadi cita-cita presiden, sehingga tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah bicara tentang dualisme loyalitas ganda ya. Kalau dualisme loyalitas menteri misalnya dari partai politik itu dianggap kabinet profesional ya, kabinet profesional itu terkadang mereduksi kekuasaan hak prerogatif dari presiden, yaitu dalam konteks mengangkat menteri. Jadi dianggap menteri kabinet berasal dari partai politik akan memiliki loyalitas ganda. Kenapa? Karena di satu sisi menteri adalah sebetulnya dia tegak lurus, dia adalah pembantu presiden dan harus memiliki loyalitas tunggal kepada presiden. Di sisi lain menteri juga ketika masuk kabinet tentu mereka punya pertimbangan dan punya kepentingan untuk partai politik, rekomendasi partai politik. Nah, ini yang kemudian dicari jalan tengah bagaimana kemudian presiden bisa, karena tantangan presiden ini berat sekali Pak Prabowo, jadi pemadam kebakaran di era Pak Jokowi ini. Jadi artinya kalau menterinya kaleng-kaleng ya, menteri yang tidak bisa diharapkan mampu mengurai problem-problem yang tadi itu, bagaimana sekarang judi online ya, bagaimana sekarang tingkat kemiskinan, PHK, kemudian bagaimana kemudian sekarang banyaknya orang yang istilahnya bisnis usaha kelas menengah hancur semua gitu, rusak semua. Jadi kalau menteri perdagangannya, menteri yang berurusan dengan kesejahteraan rakyat itu tidak bisa ya, itu bahaya juga gitu. Jadi presiden tidak melakukan kabinet akomodatif nggak mungkin, pasti dia akan melakukan kabinet akomodatif. Tapi saya berharap memang loyalitas menteri tetap dari parpol tidak bisa, harusnya tidak boleh ganda. Tetapi memang pada faktanya nanti di satu sisi mereka dituntut loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan atau single chief eksekutif. Tapi di sisi lain loyalitas kepada partai politik asalnya menteri juga akan punya seperti itu. Jadi intinya ujungnya begini, menteri unsur partai politik itu juga memiliki rangkap jabatan di parpol. Tidak bisa enggak. Jadi bagaimana selain melaksanakan platform presiden, bagaimana para menteri dan unsur parpol juga berkepentingan membesarkan partai politik. Tapi yang persoalan bagaimana rakyat depresi hari ini
bagaimana pengangguran hari ini, bagaimana kekurangan pangan hari ini yang mahal, daya beli yang susah sekarang, karena kenaikan harga yang tidak terkendali, kelaparan, ya daya beli dan kenaikan harga yang tidak terkendali, termasuk barang impor yang merajalela pada saat yang sama industri lokal hancur, kalah bersaing, inflasi dan utang, itu nggak main-main memang menteri besok ini. Udah berat kerjanya. Itu yang dihadapi besok, nggak bisa menteri kaleng-kaleng. Baik, Bang Herzaki, yang menarik adalah secara eksplisit disampaikan Zakon kabinet atau yang ahli yang akan menjadi menteri ke depan. Nah ini kan sangat menarik sekali di mana Prabowo Subianto sudah dari sekarang menjelaskan secara gamblang bahwa dia ingin orang yang berkompeten lah yang ada di situ. Apa yang diinginkan sebenarnya kalau dari Demokrat melihat Prabowo Subianto untuk pemerintahan ke depan? Ya, terima kasih. Kalau misalnya kita berbicara mengenai lagi-lagi kalau tadi Bang Pangi kan menyampaikan lagu lama katanya. Tapi bukan lagu lama sebenarnya. Tetapi ini memang konstitusi kita menegaskan membentuk kabinet adalah hak prerogatif presiden. Nah ini jelas ini ya konstitusi. Lalu yang kedua juga realita politik hari ini bagaimanapun partai itu ya kami misalnya Demokrat ya bisa mengusulkan ya bisa mengusulkan, bisa menyampaikan saran, masukan baik dalam bentuk formulasi kabinet maupun juga kemudian calon-calon yang mengisi. Tapi ujung-ujungnya hari ini kekuasaan sepenuhnya adalah di tangan presiden sesuai dengan amanah konstitusi. Hanya saja memang Pak Prabowo ini seorang calon presiden terpilih yang memang sangat akomodatif, mau mendengarkan, ya sangat terbuka atas masukan-masukan gitu. Tapi beliau juga sangat serius ingin agar kabinet ini bagaimanapun sejak hari pertama dilantik itu bisa berlari kencang. Jadi tidak terlalu banyak lagi penyesuaian. Nah kita tahu, kita dengarkan kemarin ketika misalnya Rapimnas Gerindra ya. Beliau menyampaikan di depan secara terbuka, di depan Pak Presiden Jokowi, di depan para ketua umum partai lainnya, baik yang tim ya, yang sama-sama sejak awal mengusung beliau, maupun juga teman-teman partai yang nantinya akan ikut bergabung rencananya ya. Ini bahwa melihat, Pak Presiden Jokowi hari ini punya beberapa menteri-menteri yang hebat-hebat yang kata beliau akan diajak juga gitu. Nah ini kan sebagai salah satu upaya bagi beliau bagaimana agar tidak ada lagi masa orientasi yang cukup lama gitu. Sebisa mungkin hari pertama dilantik langsung bisa lari kencang, sudah bisa menyesuaikan. Nah ini kan sebagai salah satu clue yang kami lihat bahwa beliau memang benar ingin Zakon kabinet gitu. Tentu kalau tadi Bang Bangi sampaikan, ada yang kurang pas nih menterinya atau misalnya dianggap tidak bekerja dengan baik, ya pastinya baik Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo juga melihat betul itu, mencermati betul bagaimana yang misalnya sesuai, yang meyakini betul visi misi dan program kerja dari Pak Prabowo dan Pak Gibran ini gitu ke depannya. Karena kan nggak mungkin nih Pak Prabowo akan memilih menteri misalnya, oke lah profesional, ahli di bidangnya, tetapi kemudian ternyata tidak percaya bahwa visi misi dan programnya Pak Prabowo itu adalah yang terbaik buat bangsa ini. Nah ini kan ada salah, secara mentalitas kan udah nggak pas ini gitu. Nah sehingga tentunya harapannya nanti ya tadi yang tidak perlu catch up lama bisa di mana? Bisa dari yang saat ini yang sudah ada di kabinet itu satu hal. Yang kedua memang benar-benar kompeten di bidangnya tadi seperti disampaikan oleh Bang Pangi ya gitu. Punya pengalaman jejak rekam yang cukup panjang. Ya, tapi kalau berpengalaman sebagai menteri kan nggak banyak gitu. Jadi kan nggak mungkin kita bicara profesional, ahli, lalu berpengalaman di menteri kan nggak. Tapi juga misalnya jejak rekamnya di bidang terkait. Ya, punya pemahaman, ya, punya jejaring, lalu kemudian juga punya jejak rekam terkait dengan itu gitu ya. Jadi kalau kami melihat dan meyakini kalau bicara mengenai Zakon kabinet, Pak Prabowo pasti ini yang terbaik gitu. Apalagi kita tahu ya Pak Jokowi tadi disampaikan Pak Presiden Jokowi ketika di IKN menegaskan bahwa ayo menteri semua bantu ya proses transisi. Lalu bantu bagaimana jika yang diperlukan untuk mendukung program Pak Prabowo dan Pak Gibran ke depan itu harus dibantu betul. Nah ini kan jadi ketahuan ya ada fondasi-fondasi yang kuat yang disiapkan sebenarnya buat ke depan. Jadi kalau dari Demokrat kami percaya Pak Prabowo pasti memilih calon menteri yang terbaik. Ya namanya aspirasi pasti ada. Kami juga ada aspirasi tentunya gitu kan. Tapi lagi-lagi mesti diingat menteri ini jabatan yang lebih kuat dan kentara sebenarnya leadership dan manajerial. Ini contoh ya, ini contoh. Saya ingin memberikan contoh secara gamblang. Hari ini sudah 6 bulan ya Mas Ahaye ketua umum kami memimpin Kementerian ATR BPN. Sebelumnya ketika tanggal 20 Februari terdengar informasi akan menjadi Menteri ATR BPN, banyak yang pihak kemudian bingung dan meragukan, kan nggak punya kemampuan teknis.
terkait dengan ATR BPN gitu. Tetapi Pak Presiden Jokowi menyampaikan yang diperlukan adalah kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Nah, alhamdulillah hari ini misalnya 6 bulan banyak sekali akselerasi yang dilakukan oleh Pak Menteri AHY gitu loh. Hari ini di Kementerian ATR BPN misalnya katakanlah hari ini peningkatan layanan elektronik dari sebelumnya hanya 10 kantor di seluruh Indonesia, hari ini sudah mencapai 440 lebih kantor seluruh Indonesia dalam waktu kurang dari 6 bulan. Lalu bagaimana kemudian ada peningkatan sertifikat elektronik ya, Alimedia yang sebelumnya dari sertifikat manual, terjadi peningkatan 38 kali lipat dalam 6 bulan. Nah, ini bagaimana menjalankan amanah dari Pak Presiden Jokowi. Nah, maksud kami apa yang kami sampaikan? Lagi-lagi jangan juga kemudian kita melihat bahwa semua itu melulu terbatas pada kompetisi teknis. Tetapi semangatnya itu ya, satu, percaya betul visi misi program Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah yang terbaik untuk bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Kalau nggak punya keyakinan itu, ya udahlah, jangan mimpi ingin masuk ke kabinet, nanti malah menjadi, mohon maaf, menjadi handicap bagi kabinet, gitu ya. Yang kedua, kami yakin Pak Prabowo itu pasti akan memilih orang yang benar-benar menurut beliau bisa bekerja bersama as a team, sebagai super team gitu, ya. Bagaimana bisa saling dukung satu sama lain, karena misalnya hari ini ya, Pak Menteri AHY yang kami tahu juga seringkali koordinasi dengan menteri-menteri lain. Begitu juga menteri-menteri lain seringkali koordinasi dengan Pak AHY gitu dalam konteks melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diperlukan. Jadi tidak membuat silo-silo. Jadi Bang Pangi tenang saja. Ya, kami meyakini Pak Prabowo akan memilih yang terbaik. Ya, yang terbaik, yang benar-benar ahli. Kalaupun mengakomodir kekuatan politik atau partai politik, ya itu bagi kami sebagai suatu bentuk rasionalitas politik. Kita hari ini ya memang seperti itu gitu. Baik. Ya. Baik. Gitu. Bang Pangi, saat Presiden menggunakan hak prerogatifnya memilih menteri dari kalangan partai pengusung, bukan berarti memilih bukan yang tidak ahli kan Bang ya? Ya begini, sebenarnya Second Kabinet itu mereduksi kekuasaan prerogatif dari Presiden. Kan itu yang selalu dikatakan bahwa artinya saya ulangi lagi ya, Second Kabinet itu dianggap diduga mereduksi hak prerogatif Presiden. Mau dia proporsional, mau dari unsur partai, itu kembali kepada sahamnya Presiden. Nah, yang jadi persoalan yang perlu kita perdebatkan adalah saya meyakini bahwa pengangkatan menteri itu lebih besar DNA, yaitu didasarkan latar belakang yang disebut dengan basis partai politik ketimbang kompetensi dan kapabilitas. Jadi saya ulang lagi, saya meyakini itu bahwa pengangkatan menteri itu DNA, saya rasa-rasanya percaya dengan itu, mazhab itu, bahwa pengangkatan menteri itu lebih besar kepentingan latar belakang basis partai politik ketimbang basis yang disebut dengan kompetensi proporsional. Idealnya berarti harus berbasis kompetisi profesional ya Bang Pangi, idealnya? Ya, idealnya begitu, tetapi ini multi partai, koalisinya gemuk gitu. Jadi nggak nyambung, memang jaga sambung nggak nyambung kita bicara Second Kabinet dalam konteks sekarang. Tetapi sekarang solusinya gimana? Ada jalan tengahnya. Tolong Pak Prabowo nanti minta ke ketua umum partai, tolong dong kirim, biarlah kader partai, biarlah unsur partai. Tapi, nah itu tadi, dia punya kompetensi, punya kapasitas, direct man and direct police. Mereka mengerti persoalan level hulu, level hilir, bukan kelinci percobaan, coba-coba. Ini lihat Kominfo hari ini, kacau nih kita sekarang. Semua data kita bobol semua, ya kan? Nggak ada latar belakang tentang dibilang Bang Zaki, oke, tapi ada juga masalah tuh. Nggak ada latar belakang tentang elektronik itu. Akhirnya data kita sekarang bocor semua. Banyak itu data-data yang kemudian bobol itu sama hacker-hacker kan. Nah, misalnya Menteri Pendidikan, kacau juga sekarang. Ya, kacau juga itu. 101 triliun dana mengendap itu, banyak dosen sertifikasi nggak digaji juga sampai sekarang. Sementara memang nggak ngerti pendidikan persoalannya, latar belakangnya. Memang teknis manajerial, iya, tapi memang nggak mampu gitu. Tidak sesuai harapan kita, termasuk menteri-menteri yang ya memang ada yang kayak misalnya kalau Basuki. ATR gimana Bang Pangi? ATR tuh bagus, kenapa? Karena dia kuliah di sumber daya manusia ini kan, di UNER ini. Jadi Bang AHY ini kan, Pak AHY ini. Jadi saya lihat juga sekarang udah ada transisi elektronik sertifikat yang Alimedia gitu kan. Jadi tidak ada lagi dugaan-dugaan besok sertifikat ganda. Nah itu kan gebrakan itu penting gitu, itu prestasi. Nah menurut saya yang begitu-gitu itu penting, bahwa jangan sampai menteri aja ngomongnya aja nggak meyakinkan kita. Bagaimana kita yakin tentang nasib kita sama mereka? Nah ini ada calon menteri pertanian saya lihat itu, si Daryono itu tuh bagus saya lihat tuh. Saya kok yakin dengan dia, karena cara ngomongnya meyakinkan kita gitu.
Tapi ada menteri nggak pernah ngomong, nggak punya statement, nggak tahu ngapain dikerjain. Itu yang bingung kita, tiba-tiba justru dipertahankan. Jadi itulah yang menurut saya memang ya dalam konteks ZKN kabinet, menteri dari unsur partai itu pasti akan loyalitas seganda, pasti. Nah sekarang bagaimana kemudian menteri dari unsur partai punya loyalitas yang ganda tetapi tidak merugikan rakyat? Karena di satu sisi dia harus bertanggung jawab kepada presiden untuk sebagai platform ideologi presiden yang dijalankan visi presiden, tapi dia juga bertanggung jawab kepada partai politiknya. Biasanya begitu. Baik Bang Pangi, mumpung masih ingat nih, tadi disampaikan Bang Pangi ya, Bang Herzaki, bahwa kalau Pak Ahaye mah bagus, tapi beberapa kementerian yang lainnya tidak sesuai dengan jabatannya ataupun pengalamannya memimpin kementerian tersebut dan hasilnya dianggap kurang baik. Idealnya harus sesuai dengan pengalamannya di masa lalu. Bagaimana tanggapannya? Bang Herzaki. Tadi saya pikir Bang Pangi tadi. Bang Herzaki silakan. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kami melihatnya begini, bagaimanapun ya bicara mengenai kepemimpinan itu kita bicara mengenai leadership gitu ya. Kemudian kemampuan manajerial. Namanya bicara mengenai kompetensi teknis, memang mungkin bisa jadi ya dalam kepemimpinan itu katakanlah ya, kalau misalnya seseorang ini kan harus terbuka belajar. Saya sederhananya begini. Misalnya Bang Pangi, makasih Bang Pangi kalau bisa menyampaikan bahwa Kementerian ATR PPN hari ini Pak Ahaye baik ya dan bagus. Ya karena sejak awal Pak Ahaye di hari pertama itu langsung berkomunikasi dan berkoordinasi terus dengan jajaran ya di berbagai tingkatan gitu. Sangat terbuka mendengarkan masukan. Beliau menjadi pedomannya adalah apa yang menjadi prioritas. Ya arahan dari Pak Presiden apa yang menjadi target. Lalu yang kemudian beliau diskusikan betul itu dengan ya jajaran kementerian baik di eselon 1 sampai ke bawah-bawahnya termasuk di daerah. Mencoba memahami permasalahan secara mendalam. Jadi bukan sibuk membuat tim ya, kemudian merasa paling ngerti sendiri, paling tahu sendiri, lalu nggak mendengar masukan. Enggak, itu yang kalau menurut kami nggak pas. Tapi kalau hari ini kalau pembelajaran dari Pak Ahaye, bagaimana kemudian beliau benar-benar masuk dan mencoba mendalami nih masukan-masukan itu semua. Lalu kemudian dengan pengalaman kepemimpinan beliau sebelumnya, karena kan namanya ketua umum partai ya, sudah terbiasa menghadapi bupati, gubernur ya, kemudian juga terbiasa memimpin struktur organisasi di tingkat nasional. Nah, ini yang menjadi kunci nih. Kemampuan manajerial itu adalah bagaimana memahami permasalahan, lalu bagaimana memastikan apa yang diputuskan ya di tingkat pusat itu benar-benar implementasi di paling bawah. Nah ini menjadi PR. Nah, tetapi alhamdulillah beliau Mas Ahaye ini sudah terbiasa dalam konteks partai politik. Apa yang diputuskan di pusat benar-benar dilaksanakan sampai di level ranting di tingkat RT RW. Nah ini yang menjadi tantangan bagi birokrasi. Maaf saya potong, Bang Herzaki. Kalau di Demokrat sendiri mengusulkan nama menteri ke presiden terpilih nanti itu apakah nama-nama yang dianggap potensial atau disesuaikan dengan latar belakangnya? Jadi misalnya di pos menteri pendidikan, kader Demokrat yang memiliki latar belakang pendidikan yang bisa di sana diberikan sarannya. Saya kalau misalnya cara mengusulkan ini ranahnya Pak Prabowo dan Mas Ahaye ya gitu. Oke. Meskipun kita dapat informasi ya, dikomunikasikan, sering diskusi dengan beliau ya, dengan ketum, tapi mohon maaf nih kalau udah cara pemilihan ini totally tidak prerogatif Pak Presiden dan masukan ujungnya adalah dari ketum kami Mas Ahaye. Kalau ditanya ke kami siapa akan menjadi menteri dari Demokrat, ya yang pertama dan terutama adalah Mas Ahaye, ketua umum kami, itu sudah jelas. Dengan jejak rekamnya tadi, makasih Bang Bange ya, masalah pendidikannya, masalah jejak rekamnya di organisasi, memimpin partai besar, di politik, lalu kemudian hari ini di pemerintahan. Jadi jelas kader terbaik kami adalah Mas Ahaye. Nah untuk nama-nama lainnya, kita tunggu saja ya, karena bagaimana begini, nggak bisa juga kita bilang, oh begini. Itu ya. Itu hari ini. Karena soalnya, di beberapa media ditulis nih Bang Herzaki, selain tentunya Bang Ahaye, nama Anda ini adalah salah satu yang digadang-gadang mungkin akan masuk di kabinet presiden terpilih. Tanggapannya? Ya, gini Mas, yang punya hak prerogatif namanya Pak Prabowo. Ya, yang kedua, kalau dari Demokrat, bagaimanapun kami ini kader tunduk dan loyal kepada pimpinan kami, sama seperti organisasi lain. Jadi kalau misalnya ada yang mendapatkan amanah diminta oleh beliau, diusulkan kepada Pak Prabowo, semua tentu akan menjalankan itu. Tetapi jika katakanlah hari ini belum mendapatkan amanah untuk itu, ya kami tetap akan bekerja, ya berjuang bersama Mas Ahaye, bersama Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan di bagian manapun, gitu. Ya kalau tadi bisa digadang-gadang, ya makasih saja untuk doanya Mas, terima kasih untuk doa baiknya.
mungkin ada aspirasi, tetapi bagi kami tetap satu-satunya menteri dari Demokrat hari ini sudah jelas baru satu nih, namanya Ketua Umum kami Mas AHY. Ya itu, kalau yang lain-lain kita biarkan menjadi ranah Pak Prabowo, menjadi ranah Mas AHY, duduk bareng berdua, silakan. Itu ranah beliau-beliau lah. Kalau kami semua kader tunduk dan loyal pada putusan beliau apapun itu. Baik, Bang Panggi, apakah hak prerogatif presiden ini bisa diuji, Bang Panggi, agar bisa dipastikan lebih maksimal lagi di pemerintahan berikutnya? Iya, artinya memang di sini hak prerogatif Pak Prabowo ya dalam sistem presidensial ala multipartai itu memang tidak bisa kita melepaskan dari konteks dianggap misalnya lebih cenderung idealisme itu menjadi rumit, gitu, complicated, karena memang tantangannya adalah mengakomodir. Jadi kabinet akomodir gitu, kabinet bukan konfrontatif. Nah kalau dia tidak bisa mengakomodir nanti, persoalannya adalah kabinet konfrontatif, akan sibuk menghadapi parlemen, akan sibuk menghadapi partai politik gitu. Jadi ini yang kemudian saya mengatakan kabinetnya memang Zeken kabinet itu adalah niat mulia ya, sangat bagus sekali. Tapi fakta-faktanya saya nggak yakin bahwa itu betul-betul akan terwujud detail. Seperti misalnya ya Basuki misalnya menteri PU gitu, itu kan latar belakang memang betul-betul dari bawah, memang dari karir ya sebagai orang yang udah lama di pekerjaan umum itu gitu. Jadi menteri PUPR gitu kan, ini memang backgroundnya, kompetensi, kapasitas, jam terbangnya itu nggak kaleng-kaleng, bukan main dan tidak main-main, memang udah pengalaman di situ. Nah tapi persoalannya dihadapi pada konteks bahwa Zeken kabinet ahli atau kabinet gemuk ini kemungkinan memang tidak mudah bagi Pak Prabowo, tetapi saya yakin bahwa kalau Pak Prabowo minta oke, tolong kirimkan dari Demokrat 2 orang, tapi saya butuh satu lagi, itu adalah misalnya betul-betul dari profesional, tetapi dia adalah kader Partai Demokrat. Itu pasti banyak sebenarnya yang memang dia punya irisan ideologinya, platformnya adalah Demokrat gitu. Tapi kalau misalnya dipaksakan semua Zeken kabinet ahli, itu sangat baik karena loyalitasnya akan pada loyalitas, tidak ada loyalitas ganda, pasti loyalitasnya akan penuh kepada presiden. Kenapa? Dia bekerja, bertanggung jawab, dan kemudian dia akan tegak lurus kepada presiden terpilih gitu, karena dia diangkat oleh presiden. Jadi betul-betul nasibnya itu ditentukan oleh presiden. Nah kalau misalnya kita ingin memastikan pengangkatan menteri itu berdasarkan latar belakang basis partai politik ketimbang kompetensi, kapasitas, saya rasa-rasanya masih yakin dengan mazhab itu. Baik. Irisan mengangkat menteri dalam konteks adalah irisan unsur partai politik ketimbang Zeken kabinet. Tetapi syukur-syukur Pak Prabowo dalam hal-hal menteri-menteri yang strategis, yang itu adalah nasib hajat hidup orang banyak, itu presiden betul-betul mau mengalah. Disitulah diuji keteguhan, konsistensi, komitmen presiden untuk mengatakan, untuk ini nggak bisa dinego, untuk ini nggak bisa ditawar. Ini betul-betul seperti menteri keuangan. Ini menteri perdagangan yang membuka keran impor sampai sekarang kita nggak bisa industri kecil kita bersaing, sehingga banyaklah PHK. Kemarin itu ada produksi garmen yang banyak tutup gitu kan, karena harganya tidak siap bersaing misalnya. Yang begitu itu nggak bisa nego menurut saya. Pak Prabowo harus memilih betul-betul orang yang paham bagaimana melindungi industri kecil gitu, sehingga tidak banyak PHK terjadi sekarang gitu. Banyak juga itu yang kita lihat. Menurut saya ada menteri yang bisa dinego menurut saya, tidak terlalu strategis, tapi ada menteri menurut saya itu harga mati, itu hajat hidup orang banyak, dan itu betul-betul jangan presiden bunuh diri di situ. Baik, Bang Panggi, Bang Herzaki, terima kasih. Nanti kita tunggu ya pengumuman kabinetnya siapa saja, dan setelah diumumkan kita berdialog lagi ya. Terima kasih banyak Bang Herzaki, Bang Panggi. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Nih Bang Zaki nih, menteri Menko Bang Zaki kayaknya. Kita lihat nanti. Baik, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami akan segera kembali. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024. KPU Jakarta selanjutnya akan menetapkan pasangan calon pada 22 September mendatang jika tidak ada tanggapan dan saran masyarakat.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan 3 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, yakni Pramono Anung Rano-Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Ketiganya telah memenuhi syarat administrasi untuk Pilkada 2024. Selanjutnya dari tanggal 15 hingga 18 September nanti, KPU memberi kesempatan masyarakat untuk menanggapi dan memberi saran terhadap para pasangan calon. Masa klarifikasi akan digelar KPU Jakarta pada 21 September mendatang. Sementara penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024 mendatang. Dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. DPRD Daerah Khusus Jakarta usulkan 3 nama pejabat Gubernur Jakarta guna menggantikan posisi Heru Budi Hartono. Dari ketiga calon yang diusulkan tidak ada nama Heru Budi Hartono. Pemirsa, dalam rapat pimpinan gabungan yang membahas usulan nama calon penjabat Gubernur Jakarta di gedung DPRD Jakarta Pusat, perwakilan fraksi menyebutkan nama-nama yang diusung. Nama tersebut diusulkan untuk menggantikan Heru Budi Hartono yang masa jabatannya berakhir pada 17 Oktober 2024. Sejumlah nama yang paling banyak diusulkan oleh tiap fraksi antara lain Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi, PLT Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir, dan PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Kita ke informasi berikutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Pemirsa, Komite Solidaritas Profesi menilai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu, pemirsa, berkaitan dengan ucapan Menteri Kesehatan soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Akan tetapi laporan tersebut ditolak Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya, Pak? Iya, Pak. Mesti tanya ke Bareskrim. Setahu saya sama Bareskrim nggak diterima. Difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum, Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau, Pak? Ya, artinya kalau mereka mau datang, silakan. Ya. Oke. Ya, dan pemirsa, Kementerian Kesehatan terus melakukan evaluasi terkait kasus dugaan perundungan yang dialami Dr. Aulia Risma selaku mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro Semarang. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Saksono Harbuwono mengatakan jika hasil penelusuran kepolisian ditemukan benar adanya perundungan, maka Kementerian Kesehatan akan memperbaiki sistem. Tanya itu, Dante Saksono mengatakan budaya senioritas kerap menjadi penyebab perilaku perundungan. Evaluasi apa yang terjadi pada Dr. Aulia Risma, dan ini sampai sekarang kita ikut sertakan kepolisian untuk mengidentifikasi apakah ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Nanti kita tunggu laporan dari kepolisian bahwa ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Mungkin dalam waktu dekat, seminggu ke depan lah kita punya laporan dari kepolisian tentang perundungan ini. Tapi masalah kalau memang ada perundungan, maka Saksikan perbincangan hangat Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bersama Priska Papilaya hanya di One on One Sindo News TV malam ini pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami segera kembali. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, kontingen Jawa Tengah sukses mengawinkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu. Medali didapat Jawa Tengah usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di nomor putri dan mengalahkan kontingen Jakarta di nomor putra.
Kontingen Jawa Tengah merebut emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putri usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di GOR PBSI Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tunggal putri Aura Iza Aulia menjadi pembuka kemenangan Jawa Tengah setelah menang 2 game langsung dengan skor 21-8 dan 21-16 dari Laili Dwiyanti Nur Rohmah. Ganda putri Bernardine Anindya Wardana dan Felicia Christina lalu melanjutkan kemenangan Jawa Tengah dengan mengalahkan ganda putri Farisa Abela dan Syafah Kaulika Haq 21-15 dan 21-10. Selanjutnya medali emas Jawa Tengah disegel oleh tunggal putri Sausan Dwi Ramadhani setelah memenangkan laga 3 game ketat 21-19, 12-21 dan 24-22 dari Kanaya Anisya Putri. Tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Down River Race R6 Putra, sedangkan Sumatera Utara mendapat emas di nomor Down River R6 Putri. Tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Down River Race R6 Putra. Mengarungi sungai sepanjang 4 km, Aceh menjadi yang tercepat dari ke-7 provinsi yang bersaing dengan catatan waktu 20 menit 45,05 detik. Sedangkan Sumatera Utara berjaya di nomor putri juga di nomor Down River Race R6. Tim Sumatera Utara paling cepat dengan waktu 22 menit 17,74 detik untuk mengunci medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di inews.id. Saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu pemirsa. Sampai jumpa.